Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa jama'atihi wa atba'ihi min yaumina hadha ila yaumin nahdoh. Pemirsa Al-Inayah 02 channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki hari ke-16 bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan puasa yang telah, sedang, dan akan kita lalui menjadikan kita sebagai hamba Allah yang benar-benar bertakwa di sisinya. Hadirin dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa puasa yang kita lakukan bermula dari menahan diri dari makan dan minum serta hubungan suami istri sejak terbit hingga terbenamnya matahari. Ini berarti kita sedang meneladani sifat-sifat Allah. Ketika kita tidak makan dan tidak minum, berarti kita meneladani Allah yang memang tidak makan, tidak minum. Allah tegaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 14, Fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Dia tidak makan, tetapi Dia memberi makan. Dengan meninggalkan hubungan suami istri di siang hari, berarti kita juga telah meneladani sifat Allah yang memang tidak memiliki pasangan. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am juga ayat 101 dijelaskan, Badi'us samawati wal ard anna lahu walad walam takul lahu sahibah. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak memiliki anak. Bagaimana mungkin dia memiliki anak? Karena dia pasangan pun tidak punya. Hadirin dan pemirsa Al-Inayah 02 channel, begitulah seterusnya, bahwa ketika kita berpuasa, sejatinya kita sedang meneladani sifat-sifat Allah. Meskipun yang digarisbawahi dalam ketentuan agama bahwa puasa adalah menahan diri dari haus dan lapar dan tidak berhubungan suami istri di siang hari, tapi hakikatnya setelah kita puasa nanti diharapkan terpantul dalam diri kita sifat-sifat Allah itu. Misalnya ketika kita meneladani bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman yang artinya pelimpah kasih di seluruh alam semesta ini, maka yang berpuasa dituntut untuk berbagi kepada siapapun tanpa dipatasi oleh agama, apalagi ras, golongan, dan suku. Begitu juga ketika kita meneladani sifat Allah Ar-Rahim yang artinya pelimpah kasih di hari kemudian, maka yang berpuasa diharapkan untuk mencoba berbagi kepada saudara-saudara yang seiman dengan penuh keyakinan bahwa kebahagiaan tidak akan dicapai kecuali ketika rahmatnya kelak di akhirat bisa kita capai. Dan begitu juga ketika kita sedang berpuasa, maka kita dituntut untuk meneladani sifat Allah Al-Quddus yang artinya Maha Suci. Maka yang berpuasa dituntut untuk mensucikan dirinya dari hal-hal yang bisa membatalkan atau menghilangkan nilai dari puasa. Di samping itu juga yang berpuasa dituntut untuk selalu berpenampilan menarik, baik, dan benar. Dan begitulah seterusnya ketika kita lihat bahwa Allah memiliki sifat Al-Afu yang artinya Maha Pemaaf, maka yang berpuasa dituntut untuk memberi maaf kepada siapa saja yang pernah mendolimi dirinya tanpa harus menunggu mereka meminta maaf terlebih dahulu kepada kita. Dan begitu juga ketika kita meneladani sifat Allah Al-Karim yang artinya Maha Memberi, maka yang berpuasa itu menjadi lebih dermawan dibanding dengan hari-hari biasanya. Hadirin dan pemirsa
Al-Inayah 02 channel. Selanjutnya, ketika kita mencoba meneladani sifat Allah Al-Adil, maka yang dituntut pertama kali dari yang berpuasa adalah bagaimana dia bersifat adil terhadap dirinya sendiri dengan meletakkan hawa nafsunya dan keinginan duniawinya patuh dan tunduk pada perintah akal dan agama. Bukan sebaliknya, dia justru yang mengendalikan akal dan agamanya. Pun begitu juga ketika kita meneladani sifat Allah Al-Alim, yang artinya maha mengetahui, maka yang dituntut oleh agama kepada yang berpuasa ini adalah dia harus selalu menambah pengetahuannya, menambah ilmunya. Untuk itu, khusus di bulan Ramadan ini, Al-Quran mengajari kita untuk melakukan tadarrus, bukan semata-mata qiraatul Quran atau tilawatul Quran, melainkan lebih dari itu kita dituntut untuk melaksanakan tadarrus. Apa bedanya hadirin? Jika qiraatul Quran lebih menekankan pada fasohatul qiraah, jika tilawatul Quran lebih menekankan pada husnus saut, indah dan merdunya suara, maka tadarrus Al-Quran menuntut memahami apa yang kita baca. Maka orientasinya bukan lagi dapat berapa ayat, dapat berapa surat, dapat berapa juz yang kita baca selama bulan Ramadan, melainkan dapat apa setelah kita membaca Al-Quran. Pemirsa Al-Inayah 2 channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah mudah-mudahan puasa yang kita lakukan mengantar kita untuk sampai pada derajat muttaqin, yaitu satu tingkatan di mana hamba Allah itu benar-benar berada di sisi Allah. Demikian, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.